memberikan sedikit background tentang Permika itu sendiri. Jadi Permika Vancouver ini adalah persatuan mahasiswa untuk mahasiswa Indonesia di Vancouver. Kita organisasi non-profit yang dibentuk di Kanada, tapi lebih berfokus di kota Vancouver sendiri. Tujuan kita di sini ini membuat hubungan yang lebih baik antara mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di Vancouver. Next. Anda, next. Bentar, ada masalah. Oke, di sini singkat aja. Ini bisa dilihat beberapa organisasi-organisasi lain untuk mahasiswa di Vancouver selain Permika. Ada GISAU UBC atau Gado-Gado Indonesian Student Association of UBC. Terus ada SFUIA atau SFU Indonesian Association dan Gila Langgara, Garuda Indonesia Langgara Association. Oke, dan dari organisasi Gado-Gado Indonesian Student Association of UBC GISAU, mereka juga mengadakan pre-departure orientation, jadi bisa buat yang tertarik bisa dicek di media sosial GISAU. Oke. Next, ini adalah list contents dari apa yang akan kita bahas hari ini. Pertama ada study permit dan visa, travel requirements, financial untuk para student yang akan berangkat ke Kanada, lalu scholarship, post graduation work permit atau PGWP, work opportunities, PR, extend passport, dan Q&A. Oke, jadi ini ada beberapa rules sebelum kita mulai yang harus diperhatikan. Pertama, untuk peserta yang sedang tidak berbicara, harap mic di mute dan mematikan kamera untuk memastikan lancarnya berjalannya presentasi. Kedua, PPT akan di-share setelah acara. Ketiga, sesi 2 jam untuk Q&A akan diadakan di akhir acara. Jadi untuk bagi yang mau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, bisa bertanya di akhir acara karena sudah disediakan waktunya sendiri. Lalu Q&A pertanyaan yang diberikan di chat akan dikumpulkan dalam satu dokumen, dijawab dan dibagikan setelah acara selesai. Ingat, bagi peserta yang bertanya pertanyaan dalam pertemuan atau mengangkat tangan akan langsung dijawab di sesi Q&A. Terakhir, info session akan direkam dan akan diupload di YouTube kami untuk bagi yang ingin mencari informasi lagi nantinya. Silakan, Kalista. Oke. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Saya memperkenalkan diri sebagai Kalista. Aku akan melanjutkan untuk sesi video menceritakan tentang study permit-nya untuk bagaimana persiapannya untuk study permit-nya dan student visa-nya. Pertama-tama, kalau untuk persiapan untuk membuat study permit-nya sendiri, harus ada dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga harus dikumpulkan sebagai dokumen-dokumen tersebut. Dan untuk melengkapi formulir aplikasi yang bakal ada untuk dokumen tersebut, biaya study permit-nya sendiri sekitar $150, sekitar 1.750.000 di Indonesia rupiah. Dan 3 cara untuk mengajukan study permit-nya itu adalah secara online melalui situs Immigration, Refugees, dan Citizenship Kanada, equivalent as IRCC, yang untuk disarankan dari kita semua, secara langsung atau menjadwalkan janji temu di visa aplikasi centernya,
which is the VAC, atau melalui surat di kantor visa. Dan itu harus ngedownload formulir di bagian apply on paper di situsnya IRCC. Yang terakhirnya itu pengajuan biometrik. Jadi sebelum masuk ke dalam Vancouver-nya sendiri, harus ada biometrik dan tes medis. Semua pelajar harus mengajukan study permit sebelum pemberangkatan ke Kanada, dan study permit-nya itu harus disetujui sebelum tiba di Kanada. Jadi sebagai pemasukan ke dalam Kanada pun harus ditunjukkan biometriknya, dokumen tersebut, sama study permit-nya untuk masuk ke dalam Vancouver sendiri. Next-nya aku ada tunjukkan biaya biometriknya sendiri, dan harganya itu sekitar $85, $990,000, dan ini harus membuat janji temu untuk pengambilan biometriknya sendiri di lokasi terdekat. Biometriknya itu juga valid selama 10 tahun dari waktu Anda melakukannya. Jadi seperti kayak kalau biometrik diambil 2023 dan itu valid masih sampai 2033. Tes medisnya sendiri ada sebagai pelajar baru wajib melakukan tes medis, dan di Jakarta RS Premier Bintaro biayanya sekitar 1,8, dan MCU sendiri berlaku selama 12 bulan. MCU tetap dibutuhkan untuk yang tinggal di Indonesia selama 6 bulan atau lebih berturut-turut, termasuk returning students. Next-nya itu ada contoh study permit-nya. Itu sebagai kayak kertas A4 yang tunjukkan itu adalah study permit untuk masuk ke dalam Kanada sendiri, dan untuk menunjukkan kepada sekolahnya acceptance-nya. Jadi bila study permit akan disetujui, pelajar akan diberikan letter of introduction, which is the surat pengantar untuk memasuki Vancouver sebagai murid. Surat ini perlu dibawa oleh pelajar saat melakukan perjalanan ke Kanada, dan akan ditukar dengan study permit yang asli setibanya pelajar di Kanada. Jadi itu buat study permitnya sendiri. Kalau dalam study permit temporary resident visa and also equivalents as electronic travel authorization, jika study permit sudah disetujui, pelajar akan diberikan salah satu dokumen di bawah. Ada temporary resident visa, TRV, atau electronic travel authorization, dan untuk pelajaran dari Indonesia pada umumnya, pelajar harus diberikan paspor kepada VVS, dan paspor akan dikembalikan jika pengajuan visa untuk disetujui. Setelah tibanya di Kanada, arriving in Canada, bawa letter of introduction-nya sebagai surat pengantar yang asli, bukan salinan digital atau fotokopi, dan ditujukan kepada Canada Border Services Officer untuk pengajuan study permit. Jadi jika sudah dapat study permit-nya pun, harus diinformasi yang tertera di study permit yang sudah benar, dan dinyatakan bahwa pelajar boleh kerja atau boleh accept as an employment, boleh terima pekerjaannya. Jadi untuk informasi lebih detail kepada study permit-nya sendiri, ada kunjungi situs ini yang presentasinya akan di-share through this website, bisa melihat bersangkutan untuk proses-proses pengajuan study permit-nya, dan bisa diskusi dengan agennya seperti dari Interlink, Sun Education, dan lain-lainnya. Mereka juga sangat membantu dalam proses pengajuan visa dan study permit untuk mencepatkan prosesnya juga. Durasi prosesnya akan sekitar 1-2 bulan. Ini juga mungkin ada karena pandemi COVID-19 juga bisa aja tertunda, dan disarankan untuk mengajukan permohonan study permit secara secepat mungkin agar tidak telat mendapatkan study permit. Jadi kalau udah tahu sekolahnya kapan mulai, lebih buru-buru untuk itu study permitnya. Dan di dalam sini hal-hal yang perlu diperhatikan itu study permit dan study visa, which is
the visa pelajar ada 2 dokumen terpisah. Mereka itu study permit dan student visa itu 2 dokumen. Jadi yang satu, pelajar akan menerima study permit resmi setiba di Kanada, dan pelajar akan menerima student visa dalam bentuk label tertempel di paspor setelah paspor sudah disetujui oleh VVS sebelum berangkat ke Kanada. Dan ada selanjutnya yaitu study permit dan student visa akan berlaku selama program studi pelajar yang tertera di letter of acceptance-nya. Contoh, jika pelajar seharusnya lulus pada tahun 2025, study permit itu harus dan study visanya akan berlaku selama sampai tahun 2025 tambah 90 harinya. Jadi sebelum itu harus di-renew buat mungkin ada yang mau kerja atau ada yang mau lanjut edukasinya di Kanada. Jika masa berlaku paspor sudah habis sebelum pelajar lulus, study permit dan student visa akan berlaku sampai dengan tanggal kadaluarsanya paspor. Jadi walaupun pelajar seharusnya lulus pada tahun 2025, masih ada berlaku paspor sudah habis sebelum tahun 2025, maka study permit dan student visa otomatis hanya akan berlaku selama paspor masih berlaku. Jadi Kanada itu ada 2025-nya harus pas-pasan 2025, dan itu buat student visa sama study permit ya. Lanjut kepada Joe. Oke, terima kasih Kalista. Sekarang lanjut ke topik selanjutnya. Saya akan membahas tentang keberangkatan ke Kanada itu sendiri. Beberapa hal general tentang preparasi dan dokumen penting dan juga kedatangan di Kanada. Next. Beberapa hal yang akan kita bahas itu adalah tentang masuk ke Kanada, siapa saja yang bisa datang ke Kanada, apa saja yang perlu disiapkan untuk masuk, dan juga kedatangannya sendiri. Next. Sorry, next. None. Oke, sepertinya ada kendala teknis, jadi harap bersabar ya. Oke. Untuk masuk ke Kanada, ada beberapa hal penting yang bisa diperhatikan. Yang pertama, siapapun boleh masuk ke Kanada tanpa bukti vaksin sejak Oktober tahun 2022. Jadi masa-masa COVID-19 seperti sudah berakhir ya. Jadi tanpa bukti proof of vaccination, semua orang sudah bisa masuk sekarang. Kedua, PCR test atau COVID testing sudah tidak dibutuhkan lagi untuk requirement pre-departure testing. Ketiga, karantina sudah tidak ada lagi setelah memasuki Kanada. Terus keempat, pengisian ArriveCAN sudah tidak wajib, tapi disarankan untuk mempersingkat waktu menunggu di border. Jadi ArriveCAN ini adalah aplikasi yang disediakan yang bisa diunduh di App Store atau Google Play untuk membantu mempercepat waktu menunggu di border, karena ini untuk bisa memasukkan data terlebih dahulu biar prosesnya lebih cepat. Nah, catatan penting yang perlu diperhatikan adalah untuk bagi yang membeli tiket ke Kanada tapi transitnya lewat US atau USA, United States of America, tetap membutuhkan visa US yang valid. Jadi harap diperhatikan ya, tiketnya transitnya di mana. Jangan nanti kalau nggak punya visa US tapi
transitnya di Seattle atau di San Francisco, itu sering terjadi soalnya. Next. Oke. Sebagai pelajar atau yang sudah memiliki student visa, ada beberapa hal yang bisa membuat Anda tidak diizinkan untuk masuk ke Kanada. Yang pertama, program studi Anda telah dibatalkan atau ditangguhkan. Jadi walaupun sudah memegang visa student, tapi program studi Anda tidak jadi, itu Anda tidak akan diberikan izin untuk masuk. Kedua, Anda memasuki Kanada dengan alasan apapun selain belajar. Jadi pada saat ditanya oleh imigrasi Kanada, kalau bisa jawab sejujur-jujurnya aja. Ya emang tujuannya untuk belajar, bukan untuk kerja atau alasan lain. Terus lanjut, apakah Anda dapat melakukan perjalanan ke Kanada warga negara asing siswa non-AS? Jadi kemungkinan besar akan diizinkan masuk jika Anda memenuhi persyaratan ini. Tapi penentuan akhir kembali lagi ke petugas imigrasi di bandara. Next. Oke, berikut beberapa checklist yang harus disiapkan untuk persiapan masuk ke Kanada itu sendiri. Yang pertama ada letter of introduction atau study permit yang masih berlaku. Kedua, medical check up yang tadi sudah dijelaskan oleh Kalista. Pastikan dulu expiry date-nya belum kadaluarsa atau harusnya belum. Ketiga, ada surat penerimaan atau letter of acceptance dari lembaga pembelajaran yang ditunjuk oleh DLI. Ada daftarnya yang disetujui, lembaga pembelajaran yang disetujui di Kanada. Keempat, ada bukti atau financial proof bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk menghidupi diri sendiri dan anggota keluarga yang datang bersama Anda ke Kanada. Jadi biasanya dalam bentuk bank statement atau bank proof atau ya kedua itu ya yang harus dibawa dan ditunjukkan nantinya. Kelima, arrival and receipt untuk mempercepat proses di border. Dan terakhir, ini untuk bukti vaksin sudah tidak dibutuhkan ya, jadi nggak usah di next. Oke. Ini untuk beberapa dokumen wajib yang bisa dilihat. Yang pertama ada SIN atau Social Insurance Number. Dokumen ini bisa dibuat jika para siswa sudah datang ke Kanada sendiri, dan cara apply-nya tinggal datang ke kantor ICAA. Untuk biasanya digunakan untuk bekerja karena ini nomor pajak. Yang kedua ada BCID atau British Columbia ID. Ini identitas di Kanada seperti KTP, dan apply-nya di Driving License Office seperti ICBC Kanada. Dan yang ketiga ada MSP atau Medical Service Plan. Ini adalah asuransi kesehatan di Kanada dan langsung di-apply pada saat sampai. Untuk tarifnya ada $75 per bulan untuk MSP sendiri. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang MSP. Jadi begitu sampai di Kanada, ada baiknya untuk langsung mendaftar MSP ini sendiri. Semua murid atau semua siswa di Kanada diwajibkan memiliki asuransi kesehatan. Ini untuk kebaikan diri sendiri, karena itu sebaiknya cepat langsung diurus begitu sampai. Periode menunggu sebelum MSP coverage ada 3 bulan. Artinya selama 3 bulan ini para siswa belum digaranti atau belum di cover oleh MSP. Jadi wajib memiliki temporary insurance coverage. Jadi 3 bulan pertama
sebelum MSP ini berjalan harus ada temporary insurance dulu. MSP sendiri punya masa kadaluarsa sampai sama dengan status di Kanada kadaluarsa pada study permit. Oke. Untuk berikutnya, selanjutnya saya lanjutkan kepada Kalista. Oke, saya lanjut sebagai dalam financial aspect and opportunities-nya, termasuk dalam monthly cost-nya, dan rent, groceries, social life, dan etc. Sama work opportunities for students. Jadi, next-nya ada list buat living cost-nya dalam transportasi, dalam sewa housing, maupun juga MSP. Sewa housing biasanya akan sekitar $850 sampai $1.600. Itu tergantung lokasi dan kondisi pasarnya sendiri. MSP yang tadi Jo udah ngomongkan itu sebagai $75 Canadian dollars per bulan. Data handphone sekitar $50, tergantung ke dalam situasi mana yang dipilihkan. Makanan groceries juga tergantung sekitar 350 sampai 800 Canadian dollars per bulan. Dan sebagai biaya transportasi di sini ada bus, Translink, metro, dan lain-lainnya. Di bawah 18 tahun ke bawah, mereka akan harus bayar $60 per bulan, dan di atas 19 tahunnya itu sekitar 189 Canadian dollar. Dan sosialisasi biasanya $100 sampai $500 Canadian per dollar. Dan ini semua itu cuma estimasi, berbeda tergantung gaya hidup dan rutinitas pemakaiannya individual. Terus ada next-nya itu cara pengiriman dana oleh orang tuanya. Transfer dana di depan itu positifnya tidak perlu transfer setiap bulan. Juga ada negatifnya, pengawasan financial oleh orang tuanya lebih sulit. Transfer dana bulanan juga ada positif sama negatifnya. Positifnya untuk mengolahkan dana lebih teratur, dan negatifnya itu mengikuti kurs bank. Jadi biasanya ada transfer international seharga, biasanya tergantung bank, juga $15 sampai $20. Kombinasi semuanya ini ada biaya wajib transfer di depan, seperti uang sekolah, rent, dan lain-lain. Biaya opsional juga transfer setiap bulan. Next-nya itu saya akan ngomongkan tentang work opportunities-nya. Ada part-time, full-time, co-op program, sama internship. Jadi part-time dan full-time-nya sendiri saat sedang kuliah hanya boleh kerja 20 jam per week. Dan saat summer, kalau memang biasanya nggak ada yang ambil kelas summer, bisa kerja lebih dari 20 jam per minggunya. Kalau dalam co-op program, itu program dari sekolah yang harus didaftar, dan murid-murid tersebut harus nge-apply work permit-nya. Dalam rangka internship, mereka harus mencari pekerjaan yang dicari sendiri, dan biasanya nggak dibayar sebagai internship. Next-nya aku akan berikan kepada Joe untuk menjelaskan PGWP. Oke, jadi untuk PGWP atau Post Graduation Work Permit, saya akan menjelaskan singkat aja ya. Jadi ini adalah work permit atau izin kerja yang diberikan oleh pemerintah Kanada ke murid-murid internasional untuk stay dan kerja di Kanada setelah lulus sekolah. Jadi artinya setelah lulus sekolah itu setelah kelar semua 4 tahun, lalu akan diberikan kesempatan untuk apply PGWP untuk mendapatkan PGWP untuk 3 tahun. Jadi mendapat izin kerja di Kanada 3 tahun. Jadi dari fungsinya sendiri sudah jelas untuk pengalaman kerja di Kanada, dan juga untuk mengisi resume kerja untuk apply permanent resident atau PR.
Durasi PGWP biasanya tergantung waktu sekolah, tapi normalnya dan kebanyakan orang mendapat 3 tahun. Kapan apply PGWP? Setelah sudah lulus, dan ini ada link yang bisa dibuka untuk apply PR. Next. Jadi PR sendiri itu apa sih? PR atau permanent residence itu hak yang diberikan oleh warga negara asing Kanada termasuk bagi WNI untuk bisa menetap di Kanada. Expire setiap 5 tahun, jadi masa jangka waktunya 5 tahun, dan dalam periode tersebut selama 2 tahun pemegang kartu PR ini harus menetap di Kanada minimal selama 2 tahun. Beberapa benefit yang bisa didapatkan dari apply untuk PR ini sendiri. Yang pertama, pendidikannya menjadi lebih murah karena seperti yang kita tahu uang sekolah di Kanada untuk warga negara asing dan warga negara Kanada sendiri jauh berbeda. Kedua, benefit asuransi. Yang ketiga, ada pengurangan pajak untuk dalam membeli aset dan lain-lain. Untuk lebih lanjutnya tentang ketiga benefit ini bisa dicari tahu sendiri informasinya. Dan bagaimana cara mendapatkan PR? Sistem approval PR salah satunya melalui penilaian atau mengumpulkan poin. Jadi contohnya, misalkan sekolah di Kanada mendapat beberapa poin, bisa bahasa Prancis dan lancar berbahasa Inggris, juga bisa mendapatkan poin. Punya pengalaman kerja di Kanada dan bekerja di sektor tertentu dan seterusnya. Ada baiknya setelah lulus mengurus PGWP, terus juga bisa mulai engage dengan imigrasi untuk memberikan arahan supaya prosesnya lebih lancar dan lebih mudah. Silakan Kalista. Oke, nextnya itu terakhir untuk kita berdua ngomongin tentang presentasi ini adalah scholarship, dan ada jenis-jenis scholarship yang harus diperhatikan juga. Sebagai satu yang merit based award, murid tidak harus apply sesuai dari pencapaiannya. Yang kedua, year end and external, jadi seperti student harus apply sendiri dan dengan syarat tertentu. Yang ketiga itu bursaries, jadi itu sifatnya bantuan keuangan, harus disertakan bukti-bukti. Dalam apply-nya kapan? Biasanya dilakukan di dalam Julai Agustus untuk merit based award, and September itu untuk year end. Dan ini ada sebagai example link from UBC sendiri sama SFU, sekolah-sekolahnya tersendiri. Untuk selanjutnya kita ada representasi untuk KJRI-nya juga sendiri. Ibu Arena ada di sini. Gue nggak bisa share. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pihak KJRI mungkin. Halo ya, bisa dengar? Bisa Pak, aman Pak. Alright, thank you Joe. Ya, Ananda, thank you, makasih banyak ya.
Tadi saya rupanya mute ya, mohon maaf. Jadi sebelum Bu Arena menyampaikan paparan, saya mungkin say hi kepada adik-adik yang mahasiswa yang akan datang ke sini, dan terima kasih juga kepada para permika yang sudah kasih banyak sekali informasi di sini ya. Tetapi yang jelas saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang KJRI. Jadi fungsi kita sebenarnya adalah kita sebagai perwakilan pemerintah ya. Kalau kita di Jakarta seperti kantor kelurahan kali ya, atau di Indonesia. Jadi kalian yang ngurusin perpanjangan paspor, kemudian paspor yang hilang, atau surat-surat yang lain seperti legalisasi, itu adalah salah satu tugas-tugas kami di sini. Nah, nanti juga Bu Rena akan memberikan paparan yang paling cukup lebar, tetapi satu hal barangkali yang perlu saya sampaikan di sini, kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di sini untuk mahasiswa ya, mengenai perpanjangan paspor. Tadi disampaikan juga oleh si Ananda Pak Kalista ya, kalau nggak salah, mengenai terkait dengan student visa. Biasanya kalau student visanya itu kan habisnya dia akan mengikuti masa berlaku paspor. Jadi kalau ternyata si A misalkan paspornya akan habis tahun depan, sementara student visanya baru di-apply sekarang, ya akan habis juga tahun depan juga karena paspornya akan habis. Jadi pastikan juga masa berlaku paspor kalian ini jangan terlalu pendek. Jadi mungkin kalian tidak kewalahan lagi untuk mengurus perpanjangan paspor, kemudian mengurus student visa lagi. Nah, seperti itu diperhatikan juga. Kemudian juga kalian juga harus sering aktif-aktif dalam kegiatan kemahasiswaan atau organisasi mahasiswa, karena kami di konsuler selalu memberikan memfasilitasi kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa atau anak-anak mahasiswa sekalian. Itu saja barangkali dari saya. Mungkinlah saya langsung ke Bu Arena untuk langsung menyampaikan presentasi mengenai peran KJRI. Silakan Bu Arena. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ini semuanya mahasiswa atau ada yang bukan mahasiswa? Tapi saya pikir di sini semuanya sepertinya mahasiswa. Baik, perkenalkan, nama saya Arena. Saya bertugas di KJRI Vancouver di bagian konsuler. Jadi sesuai dengan permintaan panitia, saya akan menyampaikan apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka lapor diri. Jadi sekarang itu sejak akhir 2018 kita sudah lapor diri online. Jadi mungkin bisa slide berikutnya. Dokumen yang diperlukan itu KTP. Mudah-mudahan semuanya adik-adik punya KTP. Maaf, ini kenapa yang tampil ini ya? Ini yang tahun lalu ini, Darren. Ini mungkin ada salah slide ya. Nggak apa-apa, saya sampaikan aja. Persyaratannya itu adalah KTP, paspor, sudah punya ya, pasti KTP, paspor, izin tinggal. Nah, izin tinggal itu banyak yang rancu karena di lapor diri online itu di situ tertulis visa. Jadi itu yang dimaksud adalah izin tinggal, seperti kalau adik-adik semua pelajar ini studi permit. Studi permit mestinya sudah dimiliki sebelum keberangkatan ya, sudah pasti punya. Yang keempat itu bukti tinggal. Bukti tinggal itu apa? Bukti tinggal itu adalah alamat adik-adik di Vancouver atau di mana saja di wilayahnya. Mungkin ada yang di Okanagan dan sebagainya. Jadi itu alamat domisili. Nah, kalau tadi yang presentasi sebelumnya ada di situ terlihat BCID. Maaf. Ada yang BCID. Terus tadi ada yang MSP, itu juga untuk yang di British Columbia, dia ada alamat. Nah, tapi untuk mendapatkan itu kan ada perlu waktu. Jadi nanti adik-adik itu bisa minta ke kampusnya masing-masing yang menyatakan dia itu ada alamatnya di mana. Kalau dia yang tinggal di dorm. Kalau dia tidak tinggal di dorm, itu pasti tinggal di rumah orang gitu ya. Pasti ada kontraknya kan. Nah, di kontraknya itu ada tertulis nama dan ada alamat. Itu yang akan diunggah pada bukti tinggal. Nah, yang berikutnya data apa saja yang diperlukan itu adalah nanti mengisi, di situ ada kolom waktu kedatangan. Kolom waktu kedatangan dan tujuan menetap. Pasti semuanya di situ tulisannya belajar ya. Nanti pilihannya ada. Itu langsung tinggal klik-klik.
Nah, setelah itu ada yang diperlukan lagi adalah identitas siapa yang ditunjuk sebagai kontak darurat. Namanya, emailnya, nomor teleponnya, baik yang di Kanada maupun yang di Indonesia. Nah, semua kolom-kolomnya sudah tersedia. Nanti silahkan masuk ke link lapor diri, ke link peduli wni.kemlu.go.id. Ini secara singkat seperti itu saja pengisiannya. Nanti mungkin kita kepada tanya jawab. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan kepada adik-adik, saya ada membuat sedikit permainan atau tantangan. Saya akan menunggu adik-adik yang paling cepat mengisi lapor diri online dan tidak pakai salah. Jadi tadi kalau mendengar penjelasan saya pasti sudah gampang. Kalau masih ada yang belum mengerti, terbuka kesempatan untuk bertanya pada saat tanya jawab. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arena. Mohon maaf sebelumnya, ini tadi kita juga menggunakan slide yang salah. Iya, nggak apa-apa. Ini juga ada barcode untuk melapor diri, bisa di-scan nanti saat di-share slide-nya. Untuk slide yang kita share akan slide yang sudah dibetulkan, jadi informasinya akan sudah betul. Baik, kita langsung lanjut dengan sesi tanya jawab aja. Sebelum kita sesi tanya jawab, kita mau foto bareng dulu. Jadi kalau semuanya bisa on cam. Mungkin kalau yang mau difoto masuk IG-nya Permika, boleh dinyalain videonya. Oke. Udah. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Der, sekali lagi. Sekali lagi nih banyak yang belum nyalain nih. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Kita buat sekarang kita langsung lanjut aja ke Q&A. Buat yang ada pertanyaan bisa langsung unmute sendiri ya. Angkat tangan. Malam. Saya orang tua. Boleh bertanya dengan Bu Arena nggak ya? Boleh, silakan. Tapi lewat moderator saya sih boleh-boleh aja ya. Boleh. Anak saya dua-duanya udah di Vancouver, udah lapor diri juga dari 2 tahun lalu, tapi sampai sekarang tuh belum ada balasan dari KJRI, kayak belum terdaftar gitu loh. Tapi mereka udah daftar buat pemilu, nama mereka keluar. Tapi yang lapor diri tidak ada. Maksudnya kayak nggak ada konfirmasi atau email balasan dari pihak KJRI. Jadi mereka waktu pas ngecek apa, katanya nggak ada nama mereka atau gimana ya, saya juga nggak ngerti sih. Baik, langsung dijawab saja bagaimana moderator? Langsung ya? jawab aja, Bu. Ya. Boleh tahu Ibu nama lengkapnya atau nama yang tercantum di paspor? Boleh. Siapa Bu? Julian Wijaya Ega nama. Julian pakai J ya Bu? Ya, Julian. Oke, Julian. Wijaja. Dan Sydney Wijaja. Maaf, Julian Wijaja
Langsung satu lagi. Sydney, SYDNEY. Sydney Wijaya juga. Ya, sama Wijaya. Oh, oke. Baik, ini kebetulan saya tidak di depan portal, jadi saya nggak bisa cek. Nanti saya sampaikan sama Permika seperti apa status lapor dirinya. Mohon izin Ibu, 2 tahun yang lalu ya, berarti Iya. 2021. 2021 karena pas pandemi kan nggak berangkat, jadi berangkatnya di Mei 2021. Mereka udah daftar, tapi yang satu lagi di Oktober berangkatnya. Baik. Nah, dua anak saya udah daftar sih. Jadi yang lain-lain tuh misalnya yang kayak tadi dijelasin, yang kayak BCID apa semua sudah ada. Cuman yang ini yang lapor diri sampai sekarang belum keluar gitu. Lapor dirinya online atau bagaimana Ibu? Online. Online, ya. Kami periksa ya Bu, mohon izin Ya. beberapa waktu ya Bu. Itu nggak apa-apa Bu. Saya Baik. cuma takut nanti kalau ada perpanjangan paspor, Ya. takut dulu pernah dijelasin. Kalau kita nggak lapor diri, takutnya nanti perpanjangan paspor, paspornya nggak ada, nanti mereka kan nggak bisa, kasihan kan, gitu aja sih. Saya cuma khawatir di itu aja, yang lain sih nggak apa-apa. Boleh. Nanti kami periksa untuk kelanjutannya. Ke siapa saya hubungin Ibu? Bisa dapat nomor telepon Julian atau Sydney? Ada bentar ya. Tante, saya kenal Julian juga. Nanti kalau misalnya mau dimudahin juga saya bisa ngomong sama Julian Baik. langsung. Oh ya, udah tolong ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi Ibu pertanyaannya? Dari saya cukup, makasih Bu. Makasih. Untuk Itu ada yang berikutnya, kalau ada pertanyaan untuk pihak KJRI bisa ditanya duluan. ada yang raise hand itu Raifan Amri, Raifan. boleh? Halo semuanya, selamat malam teman-teman yang di Vancouver. Salam dari Sydney, Australia. Jadi saya Revan. Saya akan berangkat ke Vancouver di bulan September untuk berkuliah di UCW, ambil MBA. Nah, saya masih bingung di sini. Kalau misalnya saya berkuliah di Vancouver, tapi saya mau landing dulu di Montreal. Nah, sebenarnya study permit yang harus saya ambil di Vancouver atau di airport pertama saya keluar di Kanada ya, gitu. Baik, ini yang mau jawab mungkin tadi sudah ada ya paparan dari Permika ya tentang study permit. Tapi tadi belum dijelaskan cara mendapatkan study permit-nya kalau case-nya saya berkuliah di Vancouver, tapi saya landing-nya di Montreal, gitu. Karena saya akan ada trip di Montreal dulu sebelum ke Vancouver, gitu Bu. Kira-kira saya harus mendapatkan study permit-nya di airport di Montreal kah atau tunggu sampai Vancouver? Mungkin saya kasih gambaran saja. Studi permit itu pasti datangnya ke kita pribadi yang selama ini saya lihat karena KJRI tidak deal dengan studi permit. Jadi mungkin adik-adik yang mahasiswa yang tahu waktu dia mendapatkan studi permit itu bagaimana. Yang kami terima di sini sering studi permit itu alamatnya masih Indonesia. Jadi berarti itu studi permit dikirim dari Kanada, kalau dia kuliah Kanada, ke Indonesia karena alamatnya sering Indonesia. Tapi untuk yang ada juga yang kita terima di sini untuk kelengkapan lapor dirinya, studi permitnya itu sudah alamat di Kanada. Jadi mungkin adik-adik yang mahasiswa yang lebih tahu cara mendapatkannya, silakan. Sorry Raifan, ini kita juga nggak bisa 100% yakin. Cuman kalau seingat saya, itu ngambilnya bisa dipilih pas daftar, bisa bilang kalau landingnya di Montreal dulu. Cuman nanti akan dipastikan, nanti kita bisa follow up dengan bisa terima kasih ya. Ya. Tapi kalau nggak salah diambil di airport utama. Oh oke. Karena kan saya sudah dapat label yang ditempel di pasport ya, berarti nanti tinggal ditukarkan dengan study permit dari border officer gitu ya? Iya, jadi seharusnya di airport pertama, cuma nanti kita follow up lagi untuk memastikan. Oke, siap. Terima kasih. Yes, selanjutnya Velser.
Ya, selamat malam buat kakak-kakak yang di Kanada. Saya ada 3 hal yang mau ditanyakan. Anak saya ini akan masuk fall 2023. Mengenai pemilu tahun depan, Februari 2024, apakah dia harus sebelum berangkat prepare surat apa supaya bisa daftar di sana sebagai pemilih? Hal yang kedua, tadi disebutkan ketika masuk di port itu disediakan beberapa dokumen, termasuk salah satunya adalah bank statement. Nah, waktu kemarin bikin visa, sekitar bulan Maret kita sudah pernah ada bank statement dan bank reference. Untuk berangkat nanti Agustus, apakah harus buat yang terbaru atau boleh pakai yang Maret lalu? Hal yang ketiga adalah sama dengan tadi Bu Sydney Wijaya, anak saya yang nomor 1, Laura Edeline Sutanto, tahun 2021 juga sudah lapor diri dan sampai sekarang belum mendapat konfirmasi. Itu 3 hal yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dari pihak KJRI yang menjawab karena pihak KJRI yang mungkin lebih mengerti mengenai hal-hal ini. Lalu untuk menjawab yang pertanyaan kedua, Bank statement. Untuk bank statement itu kalau bisa yang paling baru, karena biasanya yang mereka minta adalah 3 bulan terakhir semenjak pertemuan. Jadi kalau bisa ada yang paling baru, biar mereka juga bisa lebih share tentang financial situation dari orang tersebut. Dan untuk Sebelum lanjut, berarti bank statement dan bank reference. Jadi yang bank statement 3 bulan dan bank reference yang paling baru. Official dari bank ya? Ya, betul sekali. Oke. Dan kalau bisa itu juga dari bank statement dari bank reference-nya itu udah di translate ke bahasa Inggris dan kalau bisa menggunakan kurs Kanada juga. Oke, baik. Dan mungkin untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan ketiga dari Bu Velser bisa kami alihkan ke pihak KJRI. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu, salam kenal dari KJRI Vancouver. Sebenarnya untuk pemilu ada mungkin petugasnya langsung ya karena ini PPLN. Namun demikian ini pengetahuan umum jadi saya jawab saja. Untuk seluruh bisa dibilang seluruh dunia sudah ada pencatatan. Nah, jadi kalau simpelnya anak ibu yang sudah terdaftar harus membawa surat dari kelurahan terdekat di mana dia terdaftar, surat pindah. Ini saya lihat ada Bimo, nanti bisa minta tolong ya Bimo untuk menjelaskan karena Bimo sendiri adalah PPLN supaya saya tidak salah jawab. Jadi saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Anak ibu namanya Laura Sutanto ya Bu? Ya, Laura Edeline Sutanto. Oke, ada kontaknya yang bisa saya dapat supaya nanti kita bisa gampang komunikasinya? Atau ada permika yang kenal dengan Laura Sutanto? Anak saya di Alberta, Bu. Alberta termasuk wilayah kerja KJRI Vancouver. Jadi kita itu ada 4 provinsi, sebenarnya 2 provinsi, 2 teritoris, jadi ada 4 gitu ya. Kita ini di British Columbia, Alberta, Yukon, sama Northwest Territories. Jadi masih wilayah kerja KJRI Vancouver, artinya lapor diri online-nya ke KJRI Vancouver. Bisa dapat nomor teleponnya Ibu? Atau rahasia atau nanti disampaikan sama Permika saja? Bu, nanti saya via chat saya kirim nomor HP dan Gmail-nya ya. Baik, baik ya. Terima kasih Ibu. Bu. Mungkin yang untuk pemilu silahkan Bimo minta kesediaannya. Baik, terima kasih Bu Arina kesempatan dan terima kasih atas pertanyaannya Ibu Velser. Izin menjawab.
yang mengenai pemilu, begitu demikian juga untuk teman-teman dan orang tua sekalian, informasi untuk pemilihan umum buat nantinya yang akan memilih di Vancouver. Jadi untuk pemilu tahun depan, diharapkan teman-teman yang akan memilih sudah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia, di mana namanya sudah tercantum di daftar pemilih tetap atau DPT di lokasi masing-masing kalian berada. Misalnya yang di Jakarta sudah terdaftar di DPT di Jakarta Selatan, jadi sehingga ketika pindah ke Vancouver, nanti akan ada surat perpindahan antara panitia pemilu dari yang panitia pemilu Jakarta dan panitia pemilu luar negeri di Vancouver. Tetapi terlebih lagi untuk dokumen yang diperlukan, karena rata-rata akan menempuh kuliah atau studi pembelajaran, sehingga diperlukan surat keterangan belajar dari kampus atau lembaga pendidikan lain yang sudah ditandatangani dan kalau bisa dicap basah. Mungkin kalau dicap basah akan sulit, biasanya karena surat keterangan belajar dari kampus-kampus di sini mungkin dikirim melalui format elektronik atau seperti ePDF, sehingga bisa didapat saja untuk bukti pendukungnya seperti letter of enrollment, seperti dari UBC, SCU mungkin itu ada, bisa di-download saja, dan itu sebagai bukti pendukung bahwa memang teman-teman yang akan ke sini untuk bukti belajar. Ataupun misal kalau memang ke Vancouver akan kerja atau hal lainnya, bisa dengan bukti surat keterangan dari kantor instansi yang berkaitan. Kemudian juga untuk melengkapi data-datanya, ketika teman-teman semua sudah terdaftar di Indonesia, tetap membawa informasi dari dokumen pribadi seperti KTP, KK atau paspor, supaya nanti kami dari panitia pemilu luar negeri di Vancouver lebih mudah untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi terutama dari surat pindahan dari Indonesia ke Vancouver dengan disertai bukti pendukung dokumen letter of enrollment di universitas atau instansi pembelajaran di Vancouver nantinya. Jadi kurang lebih dokumen-dokumen yang diperlukan, saya recap lagi, letter of enrollment atau surat keterangan belajar dari instansi di Vancouver, serta dokumen pribadi seperti KTP, KK, dan paspor, yang wajib paspor untuk kami verifikasi di sini. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab. Ibu Elsa, terima kasih. Pak Bimo, kalau yang dari keterangan yang saya dapat dari KPU, di sini kita harus urus surat form, correct me ya if I'm wrong, form D5 yang menyatakan kita pindah, tidak mendaftar di sini, tidak mengikuti pemilu sini, dan form itu kita harus serahkan ke KJRI di sana, begitu bukan ya? Betul Ibu. Itu seperti yang saya sampaikan, kayak mungkin dari panitia pemilunya di dalam negeri biasanya menyediakan formulir tersebut. Mungkin Ibu juga bisa mengisi saja, kemudian diserahkan juga ke panitia pemilu luar negeri di Vancouver. Kebetulan biasanya antara panitia yang mengurus untuk surat perpindahan ini, karena formulir tersebut merupakan formulir untuk surat perpindahan. Tapi untuk lebih legitnya lagi, yang bersangkutan diminta untuk mengisi karena akan lebih memudahkan kami panitia untuk memverifikasi bahwa itu benar ada perpindahannya. Begitu Ibu. Oke. Jadi proses pertama adalah kita meminta form D5 dari sini, kalau sudah sampai di sana kita upload dan mengisi form yang dari KJRI di Kanada lagi ya, begitu ya? Tidak perlu mengisi formulir lagi yang di sini, karena dari keterangan formulir tersebut kami akan catat nanti yang di dalam negeri sudah kami tidak memenuhi syarat karena akan memilih di luar negeri, seperti itu. Jadi itu nanti sudah tugas kami, Bu, tenang saja. Yang penting untuk membawa dokumen-dokumen kelengkapan sehingga kami dapat memverifikasi bahwa yang bersangkutan memang benar. Seperti itu. Itu prosesnya kita email ke Bapak atau ada link saat di Kanadanya? Bisa di email, emailnya mungkin bisa dicatat saja Ibu emailnya. Email pertama bisa ke pplnkjrivancouver@gmail.com. Saya ulangi, pplnkjrivancouver@gmail.com. Ya, atau email yang kedua
pplnvancouver2024@kpu.go.id. pplnvancouver2024@kpu.go.id. KPU, sorry, bukan. @kpu.go.id. Oh, kpu.go.id. Oke. Terima kasih Iya, Pak betul. Bim. Ya, terima kasih. Nanti kemudian dari panitia pemilu tersendiri pun akan ada beberapa step yang akan kami juga follow up untuk nanti mahasiswa-mahasiswa baru yang berdatangan, karena akan kami juga masukkan ke daftar pemilih tambahan atau DPTB untuk wilayah KJRI Vancouver, seperti itu. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Sydney, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, sorry saya mau sambung. Ini anak saya sih ini baru cerita, dulu pernah dapat email dari KJRI untuk Katanya itu tidak ada bukti tinggal. mau tanya ke Bu Arena. Jadi dulu dia kan tahun lalu dia sewa basement rumah orang bareng temannya. Cuman kan umurnya masih 17 tahun, jadi kontrak itu yang sign temannya. Jadi si ini tuh nggak ada bukti bahwa dia tinggal di sana. Maksudnya di dalam kontrak itu pakai nama temannya. Nah kalau sekarang dia mau lapor diri itu kalau nggak ada bukti ini bagaimana ya? Maksudnya nggak ada nama dia di dalam kontrak, nggak ada bukti bahwa dia tinggal di mana gitu ya? Apa sih kayak ini sih kontrak? Ya intinya nggak ada nama dia lagi itu. Itu gimana Baik, ya Bu? baik saya jawab Ibu. Anak Ibu kan sudah dari 2021 ada di Vancouver ya Bu, di Kanada ya Bu ya. Nah, bukti tinggal ini itu banyak bisa ID card, bisa driver's license, bisa kontrak rumah, bisa rekening bank. Ini tujuannya adalah mencocokkan orang yang lapor diri ini sama dengan orang yang domisilinya di sini gitu loh Bu. Bukti dia ada bukti tinggalnya. Jadi ini salah satu komunikasi untuk surat menyurat jika diperlukan. Jadi tidak hanya kontrak rumah. Kalau dari 2021 anak Ibu sudah pernah memperpanjang studi permit barangkali, itu biasanya studi permitnya itu di situ juga udah alamat Vancouver Bu. Itu juga bisa. Jadi banyak dokumen yang bisa disampaikan, tidak hanya kontrak rumah. Kalau dia pernah misalnya sign untuk langganan telepon, nah itu kan ada alamatnya, itu juga boleh. Nah itu Bu, semuanya beda. Kalau untuk yang Sydney, dia pertama sampai itu kan masih homestay. Nah, habis itu tahun lalu dia pindah keluar, tinggal sama teman. Otomatis dua alamat beda. Satu lagi yang masalah kartu data itu telepon, dia karena masih umur 17 kan dia under sepupu, berarti tante dia yang di sana ya. Dua anak saya itu pas ini kan masih minor umurnya ya, pas berangkat cuma 17. Jadi mereka juga apply itu SIM card semuanya di nebeng tante dia. Baik, untuk anak-anak yang belum bisa mendapatkan kartu identitas apapun, jadi ada solusinya Ibu. Jadi di formulir, bukan formulir ya, di daftar isian lapor diri online, di situ ada kontak darurat di luar negeri. Nah, kalau mau menggunakan om atau tante, silahkan nama omnya itu yang ditulis di kontak darurat. Nanti yang diunggah adalah kartu identitas omnya. Jadi kita bisa akan lihat, ini kenapa nih namanya berbeda. Misalnya nama anak Ibu Sydney, nama omnya mungkin Tono misalnya. Ini kenapa nih namanya Sydney tapi bukti tinggalnya ini Tono. Kita akan search ke bawah, kita akan lihat ke bawah
oh ternyata nama kontak daruratnya adalah Tono, ini adalah hubungan keluarga apa. Jadi kita masih bisa mengerti, masih bisa diterima Ibu. Kami lakukan ini untuk anak-anak yang baru lahir sampai umur 5 tahun. Ada yang di Provinsi Alberta, mereka nggak dapat ID card. Jadi itu kita pakai ID card ibunya dengan catatan di kolom kontak darurat ditulis nama ibunya yang sama dengan yang tertulis di ID card-nya. Mungkin bisa paham Ibu? Oke, paham. Baik. Berarti nanti ini kan suruh dia balas email yang KJRI itu, betul. Isi ulang alamat yang paling baru, habis itu alamat darurat kontak itu tantenya gitu ya, karena tantenya juga beda lagi karena sebenarnya ini sepupu dari saya yang tinggal baru dapat PR di Kanada, dia juga kerja di sana kan, jadi ya maklumlah namanya anak muda sewa kadang 1 tahun 2 tahun udah nggak bosan dia pindah lagi kan, jadi alamatnya juga pindah-pindah terus gitu. Boleh, untuk menghemat waktu mungkin masih ada yang pertanyaan, nanti dikasih aja nomor teleponnya atau anak Ibu bisa langsung kirim email ke saya. Emailnya itu lapordiri@indonesiavancouver.org. Mungkin nanti di presentasi yang terbaru itu sudah ada. Tadi kan ada yang teman Permika yang tahu nomornya, nanti dikasih ke saya biar kita langsung japri aja. Siap Bu, nanti saya forward ke Ibu nomornya. Ya. Jadi nggak usah khawatir lagi ya Ibu untuk anaknya Julian dan Sydney. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin Sultan Aldero boleh. Selamat pagi dan malam Bapak, Ibu, dan Kakak-kakak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sultan Aldero dan saya akan bersekolah di UBC pada bulan September ini. Izin bertanya Bu, kebetulan saya baru renew paspor untuk aplikasi visa Kanada. Namun di paspor lama saya, aku masih punya visa USA yang valid sampai bulan April tahun 2024. Aku mau nanya, apakah aku masih bisa menggunakan visa tersebut untuk transit dalam penerbangan ke Vancouver atau bagaimana ya? Terima kasih. Kalau untuk visa US-nya masih berlaku sampai April 2024, selama transitnya sebelum April 2024 masih bisa. Jadi kalau misalnya akan datang Agustus tahun ini, transit di US masih aman. Walaupun paspornya beda masih bisa ya Kak? Itu jadi tinggal bawa 2 paspor aja itu. Mungkin saya tambahin ya, kalau paspornya itu paspor yang berbeda itu ditempel. Biasanya kita dijepret, di staples. Dia akan melihat identitas yang baru sama identitas yang lama pasti akan sama kecuali nomor paspornya, ya kan? Hanya nomor paspor. Jangan sampai di paspor yang masih ada visanya, namanya misalnya namanya siapa tadi Dek? Sultan. Yang di paspor yang baru misalnya namanya Sultana, nah itu akan menjadi pertanyaan. Tapi kalau namanya tetap Sultan, tanggal lahirnya sama, tempat lahirnya sama, itu biasanya masih bisa menggunakan paspor visa yang ada pada paspor yang lama. Baik, terima kasih banyak Bu. Baik. Selanjutnya Raihan Amakarim dipersilahkan. Baik, halo, selamat pagi dan malam kakak-kakak dan ibu di Kanada. Terima kasih telah perkenalkan, nama saya Raihan. Jadi saya sebenarnya ada 3 pertanyaan. Saya rencananya tuh ingin bawa cash ke Kanada langsung ke Vancouver untuk saya masukin ke rekening di Kanada nanti, dan saya niatnya tidak ingin transfer dari Indo lagi, makanya saya ingin bawa cash kan. Nah, jadi pertanyaan pertama saya itu, saya kan pahamnya ada peraturan ya bahwa jika kita bawa lebih dari 10.000 Canadian dollar itu perlu dideklar kan. Nah, apakah limit 10.000 tersebut berlaku kepada per person atau per rombongan? Karena saya perginya bersama keluarga saya berempat. Apakah kami berempat bisa bawa masing-masing 10.000 atau berempat maksimum 10.000 gitu? Dan yang kedua pertanyaan saya adalah,
Jika misalnya tidak dideklar, konsekuensinya apa ya? Gitu. Diambil. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, 10.000 itu untuk per person. Jadi seharusnya di websitenya ditulis sih, biasanya setiap maksimalnya itu untuk per person. Jadi kalau misalnya rombongan berempat, maksimal artinya ya 40.000 Canadian dollar. Terus kalau konsekuensinya, kita juga kurang yakin, kebetulan belum ada yang pernah kena. Mungkin ada yang udah bawa tapi belum kena, jadi kita nggak bisa menjawab pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan terakhir saya, Kak, untuk bikin rekening Kanada, kan saya baru masuk, nanti belum ada identitas Kanada gitu ya. Nah, untuk bikin rekening Kanadanya, apakah sudah cukup dengan misalnya paspor, COE, study permit, atau perlu kartu pelajar gitu, atau kartu penduduk Kanada saya gitu? Oke, jadinya buat bikin, misalnya mau bikin ID atau hal-hal yang lain, itu biasanya cukup dengan study permit dan paspor. Nah, begitu kalian dapat kartu ID atau UBC card segala, itu baru kalian bisa ganti tipe identitas buat kalau misalnya, oh ya mau bikin rekening baru lagi atau apa, itu setelah dapat ID dari sini baru bisa pakai itu. Kalau enggak, sebelum punya ID kayak BCID atau UBC ID, itu pakainya paspor sama study permit dulu. Oh, oke deh. Sip. Kasih banyak, Kak. Kasih banyak, Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan langsung raise hand aja, atau kalau misalnya tidak bisa menggunakan mic-nya, bisa diketik, nanti akan dijawab oleh teman-teman kita dari Permika yang lain. Selanjutnya Raja Alejandro, boleh dipersilahkan. Halo Kak, selamat malam. Aku Raja dan aku akan berkuliah di UBC pada September 2023. Untuk sementara, aku masih belum dapat housing yang di dalam in-campus. Dan aku ingin mencari housing off-campus. Untuk aku yang masih berusia 18 tahun, apakah diperlukan kajian PLN Kak? Dan apakah dari pihak Permika dan KJRI mempunyai rekomendasi untuk housing atau landlord di wilayah Vancouver untuk menghindari scam sih Kak? Karena sebagian dari teman saya hampir terkena scam. Terima kasih Kak. Oke, baik. Jadi biasanya kalau misalnya buat housing di luar kampus itu bakal pelgarian. Cuman mungkin ada beberapa host yang dia nggak perlu guardian dan biasanya itu orang Indo juga. Nah, ada beberapa tempat atau beberapa nama yang mungkin ada buat nge-host anak-anak underage. Cuman kita sendiri juga belum tahu pasti ada siapa aja. Mungkin nanti kita bakal follow up di resource package yang bakal kita kirim. Cuman tetap memungkinkan buat kalian yang masih underage buat dapat tinggal di luar kampus. Sebagai tambahan untuk yang underage, biasanya di sini juga ada yang namanya homestay. Itu jadi ada, itu semacam, bisa kita bilang kayak kos-kosan. Di situ biasa ada guardiannya, dan biasanya kalau guardian untuk homestay, untuk masalah yang di bawah 19, mereka mau buat jadi guardian buat daftar-daftar segala sampai umur 19. Dan di situ biasa mereka juga sediain housing, jadi bisa dapat housing di situ juga. Kita juga ada link buat nyari homestay. Nanti kita akan kasih linknya langsung di resource pack-nya, jadi bisa langsung klik aja di situ. Raja? Iya Kak, sudah. Terima kasih Kak. Thank you. Selanjutnya untuk Dane Ethan, boleh? Oke. Selamat malam kakak-kakak di Permika dan juga dari KJRI. Perkenalkan aku Den Ethan. Aku mau nanya Kak, tadi tentang pemilu, aku masih belum terlalu jelas. Jadi untuk dari Jakarta, jadi untuk kita yang di Indo, misalnya udah terdaftar di DPT, apakah kita harus tadi yang surat pindah tinggal itu, terus ya itu gimana? Mungkin boleh diulas sekali lagi.
Dan kalau misalnya nanti udah nyampe di Vancouver, tadi kan ada yang menyinggung Kak Bimo tentang harus ada KTP, paspor. Itu teknisnya gimana ya? Apakah kita email ke KJRI atau kita bikin appointment ke KJRI? Atau ya aku masih kurang ngerti. Itu satu. Pertanyaan kedua, tadi kan untuk lapor diri KJRI itu kan harus ada kontak darurat di luar negeri ibaratnya. Kalau misalnya nggak ada relatives di Kanada, biasanya anak-anak Indo masukin kontak darurat. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kita biasanya antara kita milih teman sendiri atau mungkin kakak kelas yang kita kenal juga di sini. Dan mungkin juga kalau misalnya kalian tinggal di homestay, mungkin kalian bisa kontak daruratnya adalah guardian kalian sendiri yang nge-oversee kalian di homestay itu. Untuk pertanyaan pertama mungkin Bimo bisa menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya lagi. Jadi di sini mungkin pemilu untuk formulir itu sebenarnya yang mengerjakan adalah panitianya. Jadi untuk yang bersangkutan, pemilih yang bersangkutan hanya perlu mengisi formulir tersebut supaya bisa nanti antara panitia akan bisa mengkonfirmasi untuk mengetahui apakah pemilih itu benar tidak akan melakukan perpindahan pemilihan. Dan dokumen-dokumen yang dimaksudkan tadi itu supaya kami sebagai panitia berusaha mengkonfirmasi dan memverifikasi dengan pemilih yang bersangkutan itu benar-benar akan pindah memilih. Karena prosedur tersebut sudah dituliskan di surat edaran nomor 695 dari KPU RI, sehingga kami harus melakukan prosedurnya sesuai dengan surat edaran tersebut. Intinya, teman-teman nanti yang penting sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Indonesia. Dan dari kami pun, dari PPLN Vancouver, akan mengecek juga nama-nama teman-teman, mahasiswa baru yang datang ke Vancouver, untuk cross-check apakah ada data ganda dari pemilih yang di Vancouver dengan pemilih yang di Indonesia. Dan formulir tersebut hanya sebagai keterangan untuk panitia pemilih untuk melaporkan bahwa memang pemilih yang bernama misal Dan Ethan ini sudah melakukan perpindahan memilih dari Indonesia ke Jakarta dengan dibuktikan dokumen-dokumen yang sudah saya sampaikan. Mudahnya seperti itu. Apakah bisa dipahami atau masih ada pertanyaan? Mungkin saya nambahkan saja ya, Bimo juga untuk adik-adik yang mau ke luar negeri, nggak hanya ke Kanada. Pesan saya, karena di chat room itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya rangkum saja. Tolong dibuka website perwakilan terdekat. Untuk yang ke Vancouver, silahkan buka website KJRI Vancouver, atau yang wilayah Kanada yang lainnya sebelah timur bisa dibuka website KJRI Toronto atau website KBRI Ottawa. Di situ bisa dilihat pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh perwakilan. Jadi karena tadi ada pertanyaan sepintas saya lihat, perlu nggak bawa ini, bawa KTP, bawa sekretaris akte lahir, KK segala macam. Nah, di situ ada persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kekonsuleran. Selama adik-adik nanti bersekolah di sini, kemungkinan yang akan dilalui itu adalah lapor diri, itu sudah pasti. Di situ ada persyaratannya juga. Selain yang tadi saya sudah sampaikan itu udah pasti ada. Yang berikutnya kemungkinan adik-adik ini memperpanjang paspor. Kalau pembuatan paspornya 2023 kemungkinan tidak perpanjang paspor karena kalau nggak salah sekarang sudah 10 tahun.
Jadi kecuali nanti di sini lebih dari 10 tahun. Jadi persyaratan untuk lapor diri, persyaratan untuk pembuatan paspor di situ ada di website masing-masing perwakilan yang tadi saya sampaikan. Semuanya tidak berbeda, sama, cuman mungkin tampilannya atau cara menyampaikan persyaratannya yang berbeda. Itu persyaratan pembuatan paspor itu sebenarnya dari imigrasi, jadi semuanya sama. Yang hal-hal yang lain ke depannya mungkin kalau ada yang akan menikah di sini dan punya anak yang lahirnya di luar negeri, di situ juga ada persyaratannya atau apa-apa yang harus adik-adik lakukan. Tapi kayaknya enggak lah ya, belum akan menikah di sini. Tapi kalaupun menikah di sini, di situ ada pelayanannya. Kalau anaknya lahir, ini harus bagaimana? Ada. Jadi tolong sebelum berangkat dibuka dulu websitenya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, disilahkan dikirim pertanyaannya ke email yang tercantum di situ. Ada email lapor diri, ada email konsuler, ada email paspor. Demikian juga untuk yang terkait dengan pemilu, silahkan masuk ke ada ya di Bimo ya websitenya, website PPLN. Nah di situ mungkin bisa juga ada kesempatan untuk menanyakan sesuatu melalui email yang tersedia. Jadi supaya tidak terlalu banyak yang harus dijawab satu-satu karena memang nanti selama adik-adik di sini akan melalui beberapa tahap. Yang pertama lapor diri harus dilakukan, persyaratannya apa? Mungkin perpanjang paspor, syaratnya apa? Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, Kak Evan boleh ditanya lagi apa yang perlu ditanya? Halo semuanya, sorry mau nanya lagi. Tadi masih terkait dengan perihal pemilu. Nah, kalau saya kan sekarang saya lagi bekerja dan tinggal di Sydney, Australia. Kalau misalnya seperti itu, apakah saya perlu mendapatkan paperwork atau dokumen-dokumen dari KJRI di Sydney ya untuk bisa melakukan pemilu tahun depan di Vancouver? Karena saya akan berangkat ke Vancouver itu bukan dari Indonesia, tapi dari Sydney, Australia langsung. Gitu. Terima kasih. Mungkin untuk Bimo, kalau bisa dijawab. Baik, sebelumnya mohon maaf izin kalau berkenan mengulangi pertanyaannya, agak terputus tadi di saya. Oh iya, jadi sekarang saya tinggalnya di Sydney, Australia karena saya bekerja di sini. Nah, nanti saya berangkat ke Vancouver langsung dari Sydney, bukan dari Indonesia. Terkait dengan perihal pemilu tahun depan, kan perlu tadi dokumen dan beberapa paperwork dari KPU di Indonesia ya. Nah, sedangkan saya nggak pulang ke Indonesia dulu nih gitu. Itu ada kemungkinan nggak ya untuk mendapatkan paperwork dari KJRI di Sydney mungkin, atau saya langsung berangkat aja ke Vancouver dan diurus di sana nantinya? Baik, oke, terima kasih. Setahu saya, seharusnya tidak perlu ke KPU, tapi ada PPLN di Australia. Seharusnya ada panitia pemilu luar negeri di Sydney, terutamanya karena itu merupakan perwakilan KPU di negara lain, sehingga bisa menghubungi KJRI dulu untuk dapat menghubungkan ke PPLN, atau misal Kak Revan bisa langsung reach out ke PPLN di Sydney-nya, sehingga nanti dari PPLN Sydney tersebut akan bisa mengonfirmasi ke kami, PPLN Vancouver, bahwa akan ada perpindahan pemilih. Dan kemudian berarti nanti Kak Revan perlu ke Indonesia. Lalu nanti ketika sampai Vancouver, dengan mengurus berbagai macam, sekalian nanti bisa ke KJRI atau menghubungi PPLN Vancouver untuk dibantu perpindahan pemilihannya dan sekalian verifikasi untuk pendaftaran pemilu di Vancouver tahun depan. Oke, ya. Dan untuk formulirnya, iya, izin menambahkan sedikit, untuk formulirnya nanti berarti lebih mudah saja kami dari PPLN Vancouver yang akan menerbitkan formulir tersebut, namanya formulir model A5 tentang perpindahan pemilih.
Jadi untuk teman-teman sekalian juga yang akan memilih datang saja ke PPLN, sehingga akan kami terbitkan formulir tersebut yang berisi nama dan identitas serta asal uh, tempat. Misal kalau dari Indonesia berarti dari Panitia Pemilu Indonesia, dari sini berarti PPLN Sydney, seperti itu. Oke, ya. Terima kasih informasinya ya, Mas Bimo. Baik, terima kasih juga, Kak. Baik, untuk kedepannya, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan pemilu bisa langsung ditanyakan saja ke Instagram PPLN yang akan dikirim di Zoom chat. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan keberangkatan ke Kanada, specifically Vancouver? Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zoom chat akan kita kumpulkan dan akan kami kirim resource pack-nya lewat blast email, dan juga kita akan menyediakannya available di sosial media Permika Vancouver. Untuk KJRI, untuk Bu Arena, apakah ada tambahan? Tidak ada, tapi saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Ini Permika sudah mengarrange pertemuan yang jumlah pesertanya luar biasa, di atas 100. Semoga yang kami sampaikan bisa dapat membantu kelancaran adik-adik yang mau melanjutkan pendidikannya ke Kanada. Sampai ketemu di Vancouver. Jangan lupa follow Instagram kami. Ini ada pesan dari Pensos Booth. Baik, kalau gitu sekalian juga permika.van boleh di-follow. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut yang belum dijawab atau belum sempat ditanyakan di chat, bisa langsung DM kita di IG Permika. Apa tadi? Permika.van. Betul. Dan untuk pemilu bisa ke @PPLN Vancouver 2024. Oke deh. Kalau gitu sampai di sini aja. Ditunggu kita kirim resource pack-nya ke email dan di sosial media Permika lainnya. Sekian dari kami hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih semua. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Makasih Bu, makasih Pak. Kasih kakak-kakak. Okay, no.